again, only on Detik Pagi. Don't ever sleep again. Why I have to talk in English? You know why? Just because of this person. This person, he's really good. He's really good at bahasa, at languages. Ingat ya, pakai S, languages. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol. Aku capek sendiri ngomongnya. Kita akan ngobrol-ngobrol sama satu polisi yang sangat berbakat dan luar biasa banget. Bahkan ada keinginan untuk mengajarkan bintar-bintar lainnya untuk bahasa. Gak cuma satu bahasa, melainkan 5 bahasa sekaligus. Without further ado, please welcome Kombes Dhani Hernando, Kepala Bagian Konvensi Internasional Divisi Humas Internasional Polri. Selamat pagi, Kombes Dhani. Selamat pagi. Halo. Mas Arya ya. Aryo, betul. Selamat pagi Mas Aryo. Selamat malam waktu Ottawa, Kanada. Oh my goodness! So you're in Ottawa, Canada right now? Yes, I am in Canada now. Oh my God! How fun it is! Seru banget kan Kanada ya? Yes. Ya hari ini -5 Celsius. No way! Yes. And you're okay with only that jacket? Yeah, I'm in the room now. Oh. No problem. So it's room temperature ya? Jadi Yeah, kayak aman-aman aja. Kalau keluar rumah kau pakai baju kayak gitu nih, Kombes Dhani, aku cuma bakal bilang kamu luar biasa, kuat banget. Oh, tapi ngomongin masalah luar biasa, tapi emang Kombes Dhani ini sangat luar biasa sekali. Bisa dibayangkan ya, beliau itu bikin kamus online 5 bahasa. Bentar, aku mau nanya dulu, ini beneran gak sih Kombes Dhani? Ya betul. Memang saya pada waktu tahun 2019, pada waktu saya pertama kali menjabat sebagai Kepala Sekolah Bahasa Lemdiklat Polri, saya mempunyai inovasi ya, beberapa inovasi. Salah satu diantaranya ini adalah inovasi yang saya yang pertama pada saat 2019 itu, yaitu membuat kamus digital online dalam 5 bahasa, khusus istilah kepolisian, gitu. Iya, kan kalau misalnya kita les bahasa Inggris juga kan suka ada bahasa Inggris for business gitu ya. Bahasa Inggris for pelajar misalnya. Betul. Atau apapun itu. Academical writing biasanya ada gitu ya. Ya, academic writing. Ya. Nah, Kombes Dhani kalau gitu boleh tahu nggak inspirasinya tuh awalnya tuh kenapa sih? Apakah memang karena merasa ini kayaknya banyak deh dari jajarannya yang kayaknya kurang bisa pakai bahasa yang lebih formal gitu, mungkin apakah bahasa Inggrisnya atau mungkin bahasa asingnya sebatas yang daily conversation doang, makanya tercetuslah ide ini begitu. Sebenarnya kamus itu bukan suatu hal yang baru ya. Itu kami sebenarnya juga sudah punya kamus yang tentang istilah-istilah kepolisian, tapi masih konvensional, masih berupa buku gitu. Kumpulan istilah yang dikumpulkan di dalam buku cetak ya. Nah, tapi dan sekarang kan zamannya kan sudah zaman digital ya, di mana-mana orang membawa gadget ya, membawa gadget, dan kalau mau apa-apa sekarang tinggal bisa download aplikasi di Play Store gitu. Jadi saya akhirnya berinisiatif untuk membuat kamus 5 bahasa asing itu di Play Store ya, yang berisikan 5 bahasa, istilah kepolisian dan istilah-istilah yang biasa dipakai di misi PBB. Gitu. Buat di high level meeting begitu ya Pak ya? Ya kan banyak nih anggota Polri yang saat ini sedang mengikuti misi PBB di negara-negara Afrika terutama. Ya jadi dan banyak itu istilah-istilah yang perlu diketahui gitu. Jadi saya masukkanlah di situ istilah-istilah PBB. Gitu. Wait, aku jadi penasaran deh. Tadi disebutkan sudah ada 5 bahasa. Ini bahasa apa aja sih, Kombes Dhani? Ya, selain bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Perancis, Mandarin, Jepang, dan Arab. Lebih dong sebetulnya ya. Ya. Oke. Itu pemilihan bahasa-bahasa yang masuk ke kamus online-nya itu berdasarkan apa aja sih Kombes Dhani kalau boleh tahu? Kebetulan bahasa-bahasa tersebut adalah bahasa-bahasa yang diajarkan di sekolah bahasa Polri. Nah,
ini benar deh, aku penasaran juga. Karena ini berupa aplikasi gitu ya. Apakah ini sebenarnya bisa diakses juga oleh masyarakat di luar organisasi Polri atau hanya untuk dispesialkan untuk Polri aja nih, Kombes Dani? Bener, ini polisi jago bahasa ya nama app-nya ya. Yes, ya bisa diakses oleh seluruh masyarakat. Oh, jadi sekarang kalau kita mau download bisa-bisa aja ya berarti Kombes Dani. Bisa Mbak. Iya, siapa tahu ada orang-orang yang pengen terjun untuk menjadi seorang polisi kemudian belajar, terus udah gitu udah curi start duluan nih, belajar dari aplikasinya untuk 5 bahasa, karena pasti akan menjadi nilai plus juga dong. Betul, ya karena kan? udah ada Iya, aplikasi bisa. memudahkan gini harus dimanfaatkan ya. Terus Kombes Dani Iya. juga katanya bikin ini kan kelas IELTS buat Bintara. Nah ini juga apa yang mendasari Anda untuk bikin kelas IELTS ini nih? Dan apakah mungkin ada standarnya juga gitu supaya mereka tuh bisa lulus dengan nilai berapa IELTS-nya? Gini, kelas untuk Bintara ini adalah merupakan sesuatu yang baru juga, ya. Jadi pada jadi saya terinspirasi dari Bapak Kalemdiklat saya waktu itu, yaitu Bapak Riko, Bapak Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan sekarang, Riko Amilza Daniel. Waktu itu beliau eager sekali untuk memperbanyak jumlah anggota Polri yang harus mendapatkan beasiswa melalui LPDP. Oke. Ya. Waktu itu sebenarnya sudah berjalan dari tahun 2017. Oke. Tapi hanya perwira saja. Tapi pada suatu saat pada waktu rakor diklat, beliau mengatakan bahwa saya ingin menambah anggota Polri yang ikut beasiswa LPDP apapun pangkatnya. Nah, di situ saya baru terinspirasi, ya. Kemudian saya buka tuh kelas IELTS untuk Brigadir Bintara. Nah, dirimu sendiri saat ini sedang berada di Ottawa, Kanada. Itu tuh dalam rangka apa sih, Kombes Dani? Mohon izin nih nanya dikit, C. Oh iya, saya saat ini saya kan sekarang saat ini sudah berdinas di Divisi Hubungan Internasional. Saya jadi anak buahnya Pak Krisnamurti. Ya, jadi saat ini saya sedang saya sedang membawa MOU untuk menandatangani kerjasama antara Polri dan Kepolisian Kanada atau RCMP gitu. Oke. Yang kerjasamanya dalam bidang pemberantasan. Ya. Kebetulan tadi siang baru signing MOU-nya. Mohon izin tadi agak sedikit terputus. Iya. Jadi dalam kerjasama apa nih, Kombes Dani? Untuk transnational crime dan capacity building. Wow. Oke. Nah, Kombes Dani kalau boleh diceritain sebetulnya ini kan pasti apa yang dilakukan Kombes Dani ini menginspirasi ya supaya mungkin anak-anak nanti atau mungkin ya polisi-polisi dan lainnya juga bisa seperti Anda begitu ya. Dan mendalami hubungan internasional juga ini sebagai bidangnya gitu. Awalnya bisa terjun ke ranah hubungan internasional di Divisi Polri itu seperti apa sih Kombes Dani? Gini, kebetulan saya sebenarnya juga sudah tertarik dari dulu ya untuk menjadi anggota Divubinter gitu. Dan kebetulan saya juga pada waktu saya masih muda dulu ya, saya pernah mengikuti pendidikan lalu lintas di Belanda tahun 1997. Kemudian tahun 1999 saya pernah juga mengikuti misi PBB di Bosnia Herzegovina selama 1 tahun, gitu. Dari tahun 99 sampai dengan tahun 2000. Nah, di situ saya mulai tertarik dengan hubungan Polri dengan polisi negara lain, dan saya juga banyak mengunjungi beberapa negara tetangga, dan mulailah saya tuh tertarik untuk terjun di international corporation, dan kan juga mendukung tugas Polri juga gitu. Jadi awal ketertarikannya di sana ya. Ini Ya. yang menarik lagi adalah karena Bapak juga menamakan sebahasa Polri ini sebagai Bumi Poliglot Bayangkara. Nah, ini Ya, mungkin boleh betul. dijelaskan sedikit. Ini sebenarnya apa sih, Kombes Dani? Oh gini, Bumi Poliglot Bayangkara. Jadi saya tuh menamakan sebahasa itu sebagai Bumi Poliglot Bayangkara karena sebahasa itu adalah tempatnya para Bayangkara
Bayangkara, prajurit Polri dan para PNS-nya, PNS Polri yang mempunyai yang mempunyai keterampilan atau keahlian di dalam bidang bahasa asing. Gitu. Itu bahasa asingnya apa aja? Semua bahasa berarti ya? Ya, bahasa asing yang saat ini sedang diajarkan di Sebasa itu adalah bahasa Inggris, Perancis, Jepang, Mandarin, Arab, dan yang terakhir bahasa Korea. Ada 6 ya. Kalau boleh Ya, tahu nih 6 Pak bahasa Dani, Pak Dani sendiri yang paling fasih dari beberapa bahasa itu kalau diurutin bahasa apa aja kalau boleh tahu? Ya, selain Inggris ya yang merupakan compulsory, saya juga bisa mengerti bahasa Belanda. Terus kemudian bahasa Perancis. Dan saat ini saya sedang masih mendalami bahasa Korea. Oke. Annyeonghaseyo. Mungkin diperbanyak nonton drama Koreanya, itu bisa membantu nih kayaknya Pak Dani. Bener. Lewat K-popnya ya, budaya K-popnya. Pak, iya kita juga katanya punya tayangan seru karena kita pengen lihat juga nih ada video Bapak tayangan nih Pak, lagi ngetes nih personel baru bahasa asing. Waduh, Wah, ini deg-degan gak ya? berarti conversation dalam bahasa asing bersama Pak Dani ya, in short Oke. bisa dibilang gitu. Mohon izin Pak, kita coba untuk putarkan sebentar ya Pak ya. Bonjour mon commandant. Bonjour, entrez. Désolé de vous déranger. Je voudrais vous informer qu'il y a de nouveaux personnels qui souhaitent vous rencontrer. Il y a combien de personnes? 3 personnels, mon commandant. Ils sont prêts. D'accord, ils peuvent entrer. Oui, mon commandant. Okay, have a seat please. Okay, 1, 2, 3. Okay, what's your name? Let me introduce myself. My name is Second Inspector Police Tiaza Fatinamira. Where do you come from? I come from Lampung. Do you speak foreign language other than English? Yes, sir. I speak English and Arabic. Arabia? نعم. مسبوكي؟ اسمحوا لي أن أعرف نفسي. اسمي ملازم ثاني تيازا فاتن أميرة. من أين أنت قديمة؟ أنا من لامبونغ. لماذا تكونين أشرطية؟ لأنني أريد Oke. تكريس نفسي Wah, ini- للدولة وأيضا أريد بتقديم أفضل مساهمة Komis للشرطة. Dani ini lancar banget conversation nih. درست اللغة العربية منذ أنا من معهد وأيضا أنا خريجي من قسم اللغة العربية وأدبها. هل أنت مستعدة لتكونين المدرسة؟ بالضبط أنا مستعدة. Oh berarti sebenarnya mereka ini yang bisa punya kemampuan berbahasa ini juga bisa saling mengajarkan satu sama lain untuk bahasa yang mereka kuasai gitu. Iya, betul. Jadi ada kayak grup conversationnya ya, di mana mereka akhirnya jadi bisa terlatih tuh untuk menggunakan bahasanya. Karena kan kayaknya kalau belajar doang gitu cuma baca tapi nggak dipraktekin kan juga kayaknya nggak akan terasa ya. Ini keren banget sih, kayak aku ngelihatnya Pak Dani bener-bener anak-anak polyglot ya yang bisa switch bahasa gitu dari satu bahasa ke bahasa lainnya. Seandainya nih Kombes Dani, ada orang yang memang dia tidak bisa bahasa apapun selain bahasa Indonesia, tapi kemudian dia sangat tertarik sekali untuk belajar bahasa-bahasa. Apakah kemudian juga bisa ikut bergabung di dalamnya atau seperti apa sih? Kalau sekolah bahasa Polri itu hanya mendidik anggota Polri dan PNS Polri. Ya, anggota Polri dan PNS Polri untuk menambah keterampilan mereka, mempersiapkan diri mereka untuk penugasan-penugasan internasional, baik yang di dalam negeri ataupun yang di luar negeri. Gitu. Berarti ketika mereka sudah menjadi bintara misalnya, let's say gitu ya, bisa. mereka tuh bisa untuk gabung langsung ke sana untuk menentukan mereka mau belajar bahasa apa gitu. Oh iya bisa. Tapi mendaftarnya di bagian SDM di Polda atau Satkernya masing-masing. Oke, harus melalui itu dulu. Tapi ada standarnya nggak sih Pak Dani? Berarti kayak misalnya nanti lulus dari sekolah itu, kayak misalnya patokannya kalau bahasa Inggris kan IELTS atau mungkin TOEFL gitu ya. Kalau bahasa lain juga harus ada standarnya. Mereka lulus dari situ tuh harus mendapatkan skor tertentu kah? Kalau lolos yang pada belajar di Sebasa itu minimal mereka lulus dari Sebasa selama pendidikan selama 3 bulan itu harus memenuhi persyaratan minimal tingkat dasar.
Wah, ini yang non Inggris itu ya, Iya. yang non Inggris itu. Iya ya, kayak tadi bisa introduction minimal gitu ya, terus dia bisa Minimal- ngejelasin gitu kenapa dia minimal- mau jadi polisi. Iya, minimal introduction sama mereka harus bisa harus bisa explain job description-nya masing-masing. ini Itu minimal standar dari saya. to be honest ya, Kombes Dani ya, aku kemudian baru tahu sekarang, baru terbukakan bahwa ternyata di Badan Polri sendiri tuh mereka ketika mereka sudah masuk gitu ya, mereka punya banyak kesempatan untuk mengembangkan bakat mereka masing-masing ya, dan itu bisa dipilih Iya, sebenarnya ya. Iya. Oke, gila, iya karena kita keren juga banget. ada langganan ini nih Pak Dani, NTMC Polri kan suka laporan di kita, terus ada yang tiba-tiba Oh, mereka iya. lagi ke London, lagi pendidikan gitu, abis itu mereka Oh, balik iya, lagi, iya, Bah. sering kayak Iya. gitu, jadi kita kayak aduh seru banget ya, mereka tuh tetap bisa mengejar mimpinya, betul. mau spesialisasi di apa, mau mempelajari apa, dan sepertinya sangatlah didukung gitu sampai ke kancah internasional. Iya, betul. Ha. Oke, kalau untuk belajar Korea sendiri, Kombes Dani, kenapa tiba-tiba kepikiran untuk kemudian, oke, kita kayaknya Korea ini udah harus di-push nih gitu. Why? Ya betul, ya karena melihat fenomena Korean Wave yang beberapa tahun akhir ini kan sangat masif sekali, ya kan everybody knows Blackpink, Lee Min Ho, Yoonbin gitu kan, BTS ya. BTS gitu, belum itu baru artisnya, belum lagi makanan Koreanya, Iya, makanan Korea, terus Kimchi kemudian enak banget. bibimbap juga. Kimbap gitu. Nah, selain itu juga warga negara Korea, orang Korea yang di Indonesia tuh makin lama makin banyak gitu. Saya kan pernah berdinas di divisi hubungan internasional juga sebelum saya menjadi kepala sekolah bahasa itu. Ya banyak sekali orang-orang Korea yang mohon maaf banyak yang terlibat masalah gitu. Ya, Oke. dan tidak ada anggota Polri yang bisa bahasa Korea waktu itu. Oh, I see. Akhirnya saya putar otak itu, putar otak. Akhirnya saya mencari ahli bahasa Korea dan akhirnya saya dapat alumni sastra UI, alumni UI sastra Korea yang akhirnya saya perintahkan untuk mengajar 3 orang anggota saya. Selama 1 tahun itu saya persiapkan untuk agar dia bisa menjadi dosen atau songsengnim dalam bahasa Koreanya, bisa menjadi dosen sekaligus dia mempersiapkan buku kurikulumnya dan bahan pelajarannya selama setahun. Dan akhirnya pada tahun 2022 akhir kelas bahasa Korea pertama kali dibuka. Wah, keren. Dan sebenarnya kalau ngomongin tentang Korean Wave ini ya, gak cuman kita yang mengacu pada Korean Wave aja, tapi orang-orang Korea sekarang juga ngelihat orang-orang Indonesia sebagai salah satu pangsa pasarnya mereka. Betul. Jadi mereka tuh Ya, doyan betul. juga, entah mereka berkarir di Indonesia atau misalnya para K-popersnya ini kemudian meluncurkan lagunya di Indonesia, konser di Indonesia gitu ya. Mereka tahu kalau Indonesia tuh viral material buat Iya, mereka, Pak. Jadi benar-benar. mereka bahasa satu kata Indonesia aja tuh bisa langsung jadi perbincangan ya di Indonesia gitu. Oke, berarti Iya. memang sudah ngelihat tren dunia seperti apa ya, Pak? Karena saya rasa juga dari 10 tahun yang lalu nih trennya banyak banget mahasiswa yang tiba-tiba skripsinya juga tentang Korea dan sekarang it's getting Iya. lebih masif lagi gitu setelah mungkin belasan atau puluhan tahun berikutnya. Nah, Pak, ini kan banyak banget yang Pak Dani udah lakukan ya. Sampai katanya Bapak tuh banyak dapat penghargaan. Wey. Boleh diceritain dong Pak, penghargaan apa aja sih atas ya tadi kalau diceritain juga apa yang Bapak berikan untuk Polri juga sudah banyak sekali sepertinya. Penghargaan yang pernah saya peroleh ya yang pertama untuk kamus ini, untuk kamus yang online ini saya sudah memperoleh 2 penghargaan. Yang pertama dari Bapak Kalemdiklat, terus kemudian dari Bapak Kepala Divisi Hubungan Internasional waktu itu Pak Irjen Joni Asodoma, dan kemudian pada tahun tahun 2021, kemudian pada tahun 2022 saya kembali lagi mendapat penghargaan untuk program web learning dan video pembelajaran. Pak, Terus ini- kemudian, Ya? web- apalagi Pak, monggo. Terus kemudian saya juga dapat penghargaan dari IKCS, yaitu Indonesia Korea Culture Study, lembaga bahasa Korea. Ya karena saya dianggap sudah dengan membuka kelas bahasa Korea dianggap bisa mempererat hubungan antara Republik Indonesia dan
Republik Korea Selatan. Berkontribusi gitu ya untuk mempererat Ya. antar dua negara ya. Betul, bilateralnya semakin kuat nih dianggapnya Indonesia dan juga Korea akhirnya Pak, Korea Selatan ya. Ini mungkin ya, kalau dilihat dari sepak terjangnya Kombes Dhani kan tadi juga diceritakan, udah sering keluar negeri, udah sering dikirim ke sana ke sini, kayak tipikalnya dirimu tuh nggak mau diem aja. Makanya sekarang tiba-tiba bikin kamus online 5 bahasa, bahkan sekarang udah jadi 6 bahasa gitu ya. Aku penasaran deh, dirimu tuh masih ada keinginan nggak untuk mengembangkan bikin lagi yang lainnya, atau sudah ada rencana berhubung sekarang udah masuk akhir tahun depan udah masuk tahun yang baru nih Kombes Dhani? Berhubung saya sudah dinas di divisi hubungan internasional, ya saya nanti saya tetap akan kebetulan saya di bagian kepala bagian konvensi internasional yang kerjanya ngurusin membuat MOU itu, MOU antara kepolisian, antara Polri dan kepolisian negara lain. Ya saya tetap akan mencari counterpartnya Polri, mana saja nanti yang MOU yang perlu diperbarui saya perbarui. Saya akan tetap mengkontak negara-negara sahabat yang akan bekerja sama dengan Polri. Nah, karena kerjasama antara Polri dan kepolisian dari negara sahabat itu, pintu gerbangnya itu di tempat saya, di bagian konvensi internasional. Oke, Pak, terus ini juga kan bisa dibilang sebahasa ini tuh adalah legacy yang Bapak tinggalkan gitu ya, meskipun sekarang Bapak kan sudah di Hubinton Polri gitu ya Pak. Ada nggak sih Pak yang mungkin sampai sekarang masih terkait, apakah Bapak justru mungkin mencari nih lulusan-lulusan dari sebahasa untuk nanti tuh bisa diinkubasi dan akhirnya mungkin bisa kerjanya tuh kayak Bapak Pak, jadi langsung penempatannya tuh di beberapa negara dan untuk bikin MOU dan perjanjian supaya bilateral kita atau mungkin multilateral kita semakin kuat lagi. Ya memang betul ya, saya tuh pengennya ya banyak anggota Polri yang tugas di luar ya. Ini kita juga sebagai negara kontributor FPU ya, jadi yang misi PBB yang bisa dibilang paling banyak juga di dunia ini. Dan satu lagi nih yang perlu jadi catatan, kemampuan bahasa Prancis kontingen Indonesia itu di negara-negara misi itu dianggap yang terbaik di antara negara-negara yang non francophone. Oh my God, Minwa yang aku tahu cuma Wiwi doang ya Pak ya. Sama SKL ada question ya, karena itu yang saya ngerti waktu di semester 1 Pak, waktu kuliah ya, dan nggak lulus bahasa Prancisnya juga. Kalau saya mohon izin cuma tahu ihli bedih Pak. Ihli bedih ya. Ihli bedih bahasa Jerman. Iya itu Jerman, itu juga salah juga ya udah ternyata. Jetem deh. Jetem ya. Jetem. Ya Allah Pak, tapi ini menyenangkan banget ngobrol sama dirimu Pak. Suatu hal yang membukakan mata kita semuanya bahwa sebenarnya dalam pekerjaan apapun yang saat ini kita tekunin gitu ya, kita punya banyak sekali hal yang bisa kita lakukan di luarnya untuk mengembangkan bakat kita dan bahkan mendukung pekerjaan kita saat ini. Dan ini yang dilakukan sama dirimu juga. That's why dirimu banyak dapat penghargaan dan kemudian dirimu ada di posisi dirimu yang sekarang Pak. Ini ngomong-ngomong ada poin atau kembali ke Indonesia lagi gitu kira-kira Pak? Saya kembali ke Indonesia nanti tanggal 8. Tanggal 8 saya sampai Jakarta tanggal 8. Berarti bentar lagi ya Pak? Maksudnya this week ya? Ya sebentar lagi. Dirimu tuh dapat libur nggak sih Pak akhir tahun gitu Pak? Atau justru mungkin akhir tahun pengen pulang ke Jakarta nih Pak? Dapat. Iya, saya nanti pulang ke Jakarta nanti tanggal 8 saya pulang kok. Oke. Menyenangkan Pak, kapan-kapan main sini dong Pak, main studio kita Pak. Iya. Oh iya betul. Ke Detik Terima Kom, kasih Pak. undangannya. Siap. Thanks for your invitation. I'll be Iya, there. welcome Pak. We would love to. Iya, pokoknya ditunggu banget Bapak kesini, kita happy banget Pak gitu ya. Nanti ngobrolin program yang satu ini pasti kan nggak ada habisnya ya Pak ya. Betul. Terima kasih banyak Bapak kalau gitu untuk waktunya pagi hari ini. By the way di sana jam berapa ya Pak? Beda 12 jam ke belakang. Ya berarti Allah. di sana malam ya Pak? Iya, Minimal kita lagi Mbak, pagi. ya malam di sini. Iya. Makanya tadi saya bilang selamat malam waktu Ottawa, saya bilang gitu. Oh iya. Ini hampir tengah malam, jam 10-an berarti kan saya. Jam 10 ya. Ya Allah Pak, maaf loh diganggu waktu istirahat ya Pak. Silakan istirahat aja Pak kalau gitu. Bapak, jangan lupa pakai jaket Bapak, dingin -5 derajat katanya. Iya Pak, soalnya. di sana snowy nggak Pak? Turun salju nggak?
akan turun pagi ini, nanti pagi turun, besok pagi turun. Menurut Seru. ramalan cuaca, menurut weather forecast, tomorrow will be snow. Oh, seru banget. Pak, meanwhile kita di Jakarta lagi angin gelebuk, Pak, ya. Iya. Kita lagi, Bener. Bapak nanti juga pulangnya tanggal 8 hati-hati flightnya takut Iya, Pak, anginnya turbulence. kenceng banget. Iya Pak. Oke. Ya udah. Bapak terima kasih banyak Bapak sekali lagi. Terima kasih telah bergabung bersama kita di sini. Ada Kombes Dhani Hernando, Kepala Bagian Konvensi Internasional Divisi Hubungan Internasional Polri. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi, Selamat Bapak. istirahat. Terima kasih. Terima kasih.